Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida Ainaya Kotrunada dari kelas 4A dengan NIM 119208003. Di sini saya akan menjelaskan soal UTS dari mata kuliah Kimia Unsur Utama yaitu nomor 1 dan nomor 2. Untuk nomor 1, saya akan bacakan terlebih dahulu soalnya. Suatu senyawa sedang diuji untuk digunakan sebagai propelan roket. Analisisnya menunjukkan senyawa ini mengandung 18,54% F, 34,61% Cl, dan 46,85% O. Nah, untuk pertanyaan yang A, andaikan rumus molekulnya sama dengan rumus empiris, gambarkan struktur Lewis untuk struktur molekul ini. Nah, di sini tuh langkah pertama itu kita cari terlebih dahulu masanya. Massa dari F, Cl, dan juga O. Kita asumsikan saja bahwa semuanya itu bermassa 100, jadi dikali 100 dan didapat nilai seperti pada screen ini. Contohnya ya, di F itu 18,54% dikali 100, jadi hasilnya 18,54 gram. Setelah itu kita cari mol dari masing-masing unsur dengan rumus massa per AR. AR di sini sudah diketahui dalam soal. Untuk F, AR-nya 19, untuk Cl 35,5, dan untuk O 16. Di sini menggunakan rumus massa per AR. Sebagai contoh, mol F sama dengan massa per AR sama dengan 18,54 gram per 19 sama dengan 0,97. Nah, kita bandingkan mol setiap unsur yang telah kita hitung, didapatkan seperti pada catatan di screen. Untuk F 0,97, Cl 0,97, dan O 2,93 dibulatkan menjadi F itu ada 1, Cl ada 1, O ada 3. Nah, dikatakan rumus empiris ini sama dengan rumus molekul. Jadi rumus molekulnya F ada 1, Cl ada 1, dan O-nya ada 3. Berarti jadi FClO3. Nah, untuk kita dapat menggambarkan struktur Lewis, terlebih dahulu kita membuat konfigurasi elektron dari masing-masing unsur. Untuk F, nomor atomnya itu 9, berarti konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, dan 2p5. Nah, lakukan hal yang sama untuk Cl dan O. Nah, di sini yang diambil itu elektron terluar atau elektron valensinya. Untuk F, elektron valensinya 7, untuk Cl 7, dan O itu 6. Jadi, struktur Lewisnya bisa dilihat di gambar. Seperti itu. Kemudian yang B. Gunakan teori VSEPR untuk memprediksi struktur molekul ini. Nah, dilihat dari struktur Lewis. Di sini itu pasangan elektron ikatannya ada 4, pasangan elektron bebasnya tidak ada. Nah, pasangan elektron ikatan itu dilambangkan dengan AX dan pasangan elektron bebas dilambangkan dengan E. Di situ jadi AX 4, jadi si AX-nya ada 4, E-nya tidak ada, atau bisa langsung aja AX 4. Nah, dalam tabel PSEPR itu tetahedran itu menggambarkan molekul dengan 109,5 derajat Celcius. Kemudian untuk yang C, untuk yang C. Nah, untuk ketiga anion dari unsur-unsur tersebut urutkan ketiga anion dari unsur-unsur tersebut berdasarkan kenaikan jari-jari ionnya. Di sini itu F min menerima 1 elektron, Cl min menerima 1 elektron, dan O2 min ini menerima 2 elektron. Catatan ya, semakin besar muatan atau semakin besar anion, maka akan semakin besar jari-jari atomnya. Sehingga didapat urutan Cl lebih kecil dari F, F lebih kecil dari O.
Kemudian nomor 2. Dalam deret unsur berikut, tentukanlah yang A. Bandingkan Mg dan Ca mana yang memiliki shielding lebih besar dan jelaskan. Jawabannya itu adalah Mg. Kenapa? Karena dalam suatu golongan, Mg memiliki jarak elektron valensi yang lebih dekat dengan inti daripada Ca, sehingga tarik-menariknya itu lebih kuat dan memiliki efek shielding yang lebih besar. Kemudian yang B, bandingkan O dan F, manakah yang memiliki shielding lebih kecil? Nah, ini kebalikan, tadi mana yang lebih besar, sekarang mana yang lebih kecil. Jawabannya itu O. Kenapa? Karena O memiliki jumlah proton yang lebih sedikit dari F. Efek shielding ini akan semakin besar jika memiliki jumlah proton yang lebih banyak. Oleh karena itu, maka F itu lebih besar efek shieldingnya daripada O. Jadi yang lebih kecil di sini itu O. Kemudian untuk C. Untuk Mg, Ca, O, dan F urutkan menurut kenaikan ZeF. Nah, di sini untuk menghitungnya kita menggunakan rumus ZeF sama dengan Z dikurangi S. Dengan Z itu menunjukkan bilangan atom dan S itu tetapan pemerisaian. Nah, di sini ada Mg, Ca, O, dan F. Kita akan jelaskan di bagian Mg. Nah, pertama itu kita harus tahu nomor atomnya itu berapa. Nah, nomor atom dari Mg itu adalah 12. Kita buat terlebih dahulu konfigurasi elektronnya, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s2. Nah, di sini kan nilai Z yang kita cari itu di 3s2. Kenapa? Karena 3s2 itu merupakan elektron valensi dari Mg. Nah, di sini kan muatannya ada 2. Nah, di sana tuh yang akan dicarinya itu kan 1 ya, 1 muatan. Berarti di kulit atom yang sama dengan yang akan ditentukan itu bernilai 0,35. Nah, jadi lihat di bawah ya. 1 kan tinggal 1 CS-nya, berarti 1 kali 0,35. Oh maaf, sebelumnya kita cantumkan dulu itu nomor atomnya, kemudian dikurangi dari hasil-hasil itu. Nah, untuk selanjutnya itu yang kulit yang kedua yang terdekat dengan kulit yang akan kita cari. Berarti itu N-1 itu tuh nilainya 0,85. Terus kita lihat kan di sana tuh di kulit N-1 tuh 1s2 dan 2s2 dan 2p6. 2s2 ada 2 elektron, 2p6 ada 6 elektron, kemudian jumlahkan menjadi 8 elektron. Berarti jadi 8 kali 0,85. Terus di N-2 atau kulit kedua setelah kulit yang akan kita cari, yaitu ada 1s2. Nah, untuk nilai di N-2 ini semuanya itu nilainya 1. Jadi di sana kan ada 2 elektron, jadi 2 kali 1. Nah, lihat di bawah hasilnya 12 dikurangi 0,35 ditambah 6,8 ditambah 2. Kemudian dijumlahkan menghasilkan 2,85. Lakukan hal yang sama atau prosedur pengerjaan yang sama untuk 20 Ca, 8O, dan 9F. Nah, jadi didapat urutan F lebih besar dari O lebih besar dari Ca, dan Ca lebih besar dari Mg. Kemudian yang terakhir, yang D, urutkan pula sifat jari-jari, energi ionisasi, dan afinitas elektron pada unsur Ca, Mg, O, dan F. Nah, untuk jari-jari atom ini dari atas ke bawah itu semakin besar, sedangkan untuk periodanya itu dari kiri ke kanan itu semakin kecil. Nah, didapat hasil berdasarkan jari-jari atom, Ca lebih besar dari Mg, Mg lebih besar dari O, dan O lebih besar dari F. Yang kedua,
energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan satu mol elektron, di mana sifat kecenderungannya ini kebalikan dengan jari-jari atom. Karena semakin besar jari-jari atau semakin kecil jari-jari atom, maka menarik antara elektron valensinya itu akan semakin besar. Nah, dengan ini atom itu akan semakin kuat sehingga memerlukan energi ionisasi yang lebih besar untuk melepaskan satu mol elektron tersebut. Jadi didapatkan urutan, karena ini kebalikan dari jari-jari, didapatkan F lebih besar dari O lebih besar dari Mg, dan Mg lebih besar dari Ca. Nah, untuk afinitas elektron ini sama juga kebalikan dari jari-jari atom. Jadi didapatkan hasil F lebih besar dari O lebih besar dari Mg, dan Mg lebih besar dari Ca. Seperti itu teman-teman. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan ataupun berbeda konsep dengan kalian. Nah, kita ini masih sama-sama belajar. Semoga kalian semua dapat mengerti apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.